Oke, pagi ini kita mau berdevosi. Mulut mengajak kita semua, kita mau berdoa ya. Semua angkat tangan untuk berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan jaga kami sehingga kami pagi ini mau mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Tuhan tuntun Roh Kudus bagi kami, siapkan hati kami untuk kami selalu setia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, pembacaan kita terdapat dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Ibu Ruth akan membacakannya untuk kita semua ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dan dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, sahut Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang darinya hak kesulungan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah anak-anak, judul cerita pembacaan firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang Esau tidak menghargai anugerah Allah. Nah, jadi Bapak Ishak dan Ibu Ribka punya dua orang anak, Esau dan Yakub ya. Mereka ini dua kembar. Nah, ketika dua saudara kembar ini lahir, Esau lah si sulung dan Yakub si bungsu. Jadi Esau itu kakak, sedangkan si Yakub ini adalah adik, dia adalah bungsu. Pada budaya zaman itu anak-anak, Esau akan mendapat berkat kesulungan, yaitu suatu bagian yang diberikan dua kali lebih banyak dibanding yang diberikan kepada anak-anak lain ya. Sebuah berkat utama. Namun ternyata hidup Esau ini sangat tidak menghargai hak itu ya. Jadi ketika pada zaman itu di tempat itu ya, Esau ini sebenarnya dia mendapatkan berkat kesulungan, tapi pada saat itu ya, namun ternyata hidup Esau ini sangat tidak menghargai hak itu. Nah, ia pun menganggap rendah hak kesulungan. Ia merasa bahwa hak itu pasti akan jatuh ke tangannya, karena secara fakta ia adalah anak yang sulung. Mana mungkin berkat itu berpindah. Nah, anak-anak sudah dengar dari firman Tuhan tadi ya, bahwa dia menukar hak kesulungannya itu dengan makanan, dengan adiknya ya. Jadi ketika dia sudah pulang lelah, dia melihat adiknya masak, dia mau makanan itu. Ya, akhirnya dengan begitu saja dia menukarkan hak kesulungannya itu dengan adiknya, padahal dia tahu itu sebenarnya tidak boleh ya. Nah, ini adalah kesalahan terbesar Esau anak-anak ya. Dia menukar hak kesulungannya dengan adiknya, sama halnya dia menjual hak kesulungannya itu ya. Nah anak-anak, semua berkat Allah, tidak ada satupun yang bisa kita pikir kita layak dapat dan selalu harus dapat ya. Jika Allah memberikan pemeliharaan dan berkatnya, itu karena ia berbelas kasihan, ia mengasihi kita, ia sayang sama kita. Makanya dia berikan berkat kepada kita, dia memelihara kehidupan kita. Nah maka tidak bisa kita terlalu GR ya, kita seenak saja merasa kita pasti dapat ya, pede, kita GR, oh saya pasti kok dapat gitu, dapat berkat dari Tuhan. Tapi kalau tindakan saya tidak menghargai apa yang sudah Tuhan kasih ke saya, berarti kita sudah boleh GR ya. Nah anak-anak, kalau hari ini ada, besok pasti ada. Nah pemikiran seperti ini anak-anak, kalau kita merasa oh Tuhan kasih kok sama saya gitu, walaupun saya tidak melakukan kehendaknya gitu, tapi Tuhan kasih ya. Nah ini cara pikir Esau pada saat itu ya, cara pikir yang salah. Bahkan dia berani, tadi Ibu sudah jelaskan, dia berani menjual hak kesulungannya itu, menukar sembarangan hak kesulungannya itu, padahal sebenarnya itu milik dia gitu ya. Dia berani untuk menukar sembarangan hak kesulungan dengan hanya semangkuk kacang merah. Hanya saja dia lelah, akhirnya dia menukar hak kesulungannya dengan makanan ya. Jadi anak-anak, kita belajar dari kisah ini bahwa
Jika Allah memberikan pemeliharaan kepada kita dan berkatnya itu karena Allah belas kasihan, bukan karena seenaknya kita, ya, bukan karena kita gitu. Kita GR, oh pasti Allah kasih kok. Tapi kalau lu sonde melakukan sesuai dengan perintah Allah, berarti sama saja lu menghargai pemeliharaan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah itu, ya anak-anak ya. Oke, ada 2 pertanyaan refleksi untuk anak-anak di rumah. Yang pertama, apa yang terjadi pada orang yang tidak menghargai anugerah Allah? Ya, apa yang terjadi pada orang yang tidak menghargai anugerah Allah? Pertanyaan yang kedua, contoh apa saja yang anak-anak lakukan untuk bisa menghargai anugerah yang Allah berikan? Ya, contoh sikap apa saja yang anak-anak lakukan untuk sebagai bentuk tanda anak-anak menghargai anugerah atau pemberian Allah. Oke semuanya, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami belajar seperti kisah Esau ini Tuhan, supaya kami lebih menghargai setiap anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan juga berkati anak-anak-Mu ini dalam setiap pertumbuhan perkembangan mereka. Tuhan sertai mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. God bless you and I love you. Bye bye.